Halo semuanya, jumpa lagi pada video tutorial IM Channel. Pada video kita kali ini, kita akan bahas penggunaan fungsi if pada Excel untuk menentukan kelulusan nilai tes peserta ujian. Fungsi if sendiri pada Excel adalah untuk menentukan kelulusan dari beberapa syarat yang kita tentukan. Langsung saja, di sini kita ke contoh penerapan fungsi if. Di sini sudah saya siapkan sebuah tabel nilai peserta ujian yang akan kita isi dengan satu syarat. Syaratnya yaitu jika nilai ujian mendapatkan 70 atau lebih, maka dia akan lulus. Sekarang coba kita terapkan dalam fungsi if. Di sini saya ketikkan sama dengan kemudian if kurung buka. Ketika kita ketikkan kurung buka, muncul sebuah panduan yang berisi 3 parameter, di mana setiap parameter dipisahkan tanda titik koma. Parameter pertama berisi tulisan logika tes, dalam artian nilai yang akan kita tentukan lulus atau gugur, tetapi kita ketikkan dalam rumus. Nilai peserta ujian di sini terletak pada C2 seperti ini. Kemudian syaratnya adalah jika nilai C2 ini lebih dari atau sama dengan 70, maka dia lulus. Maka kita akan ketikkan dalam rumus. Di sini C2 70, penulisannya dalam rumus adalah lebih besar atau sama dengan 70. Kemudian ini adalah isi dari logika tes. Kemudian untuk syarat kedua dipisahkan dengan tanda titik koma. Oke, titik koma seperti ini. Di sini value true. Apabila nilai C2 ini lebih besar atau sama dengan 70, maka dia akan lulus. Karena ini teks, maka saya tambahkan tanda kutip di depan dan belakang tulisan lulus seperti ini. Kemudian kita ketikkan tanda titik koma seperti ini. Value is true, ini adalah syarat ketiga. Jika nilai C2 lebih besar atau sama dengan 70, maka dia lulus. Namun jika tidak, di sini saya akan ketikkan gagal dalam tanda titik seperti ini. Kemudian kita tekan tanda kurung tutup seperti ini, enter. Maka nilai lulusnya adalah 70. Di sini peserta pertama mempunyai nilai 68 yang artinya gagal. Kita tinggal kopikan sampai dengan ke bawah. Dengan cara kita klik seperti ini, arahkan kursor pada pojok kanan. Setelah berubah menjadi tanda plus kecil, kita tarik ke bawah seperti ini. Oke. Di sini Anda bisa lihat nilai peserta kedua mendapatkan 70, maka dia lulus. Nilai peserta ketiga nilainya 68, maka dia gagal. Di sini nilai peserta 4, 5 dan 6 mendapatkan nilai di atas 70, maka mereka lulus. Kemudian peserta yang ketujuh di sini mempunyai nilai 64, maka dia gagal. Begitu juga dengan nilai peserta dengan nomor 8, 9 dan 10. Mereka bertiga mendapatkan nilai di atas 70 yang artinya lulus. Oke, penerapannya seperti itu. Jika kita menginginkan rumusnya secara dinamis, dalam artian
ketika kita ganti secara otomatis angka atau syarat nilainya, maka semuanya akan berubah otomatis. Maka kita akan ganti rumusnya yang menunjukkan nilai 70 diganti dengan letak sel. Misal di sini syaratnya lulus, saya ketikkan lulus. Kemudian di sini syaratnya 68, saya ketikkan 68. Maka kita akan rubah rumusnya 70 menjadi letak dari nilai ini berada di H2 dan harus dikunci. Oke, langsung saja kita praktekkan. Ini saya hapus dulu semuanya. Ini akan kita ganti. Yang saya maksud tadi adalah kita harus mengganti nilai 70 dengan letak sel. Di sini adalah H2. Oke. Di sini saya ketikkan H2 seperti ini. Kemudian kita akan mengunci dari sel H2 ini dengan cara kita ketikkan pada keyboard F4 seperti ini, atau mungkin teman-teman apabila di rumah menekan angka F4 tidak ada tulisan dolar seperti ini, maka kita bisa mengetikkannya secara manual. Ini misalnya ini saya hapus, kemudian saya ketikkan dolar secara manual. Di sini letak dolarnya adalah sebelum huruf H dan setelah huruf H. Oke, kemudian kita tekan enter. Maka secara otomatis yang mempunyai nilai lebih besar atau sama dengan 68, maka dia adalah lulus. Coba kita kopikan sampai ke bawah seperti ini. Maka di sini hanya satu orang yang mempunyai nilai gagal. Di sini adalah peserta dengan nomor 7 mempunyai 64, yang artinya adalah gagal. Oke, di sini misal karena terlalu banyak yang lulus, saya gantikan angka 80, kemudian saya tekan enter. Secara otomatis tabel ini keterangannya akan berubah. Di sini yang mempunyai nilai tidak sama dengan atau lebih besar dari 80, maka mereka gagal. Oke, seperti ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video IM Channel. Semoga bermanfaat bagi teman-teman di rumah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kolom di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.